Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion hari ini. Saya percaya kita semua yang tekun merenungkan firman Tuhan dan melakukannya mengalami kemerdekaan karena kebenarannya memerdekakan kita semua. Pada bulan Agustus kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Victorious Devotion tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang bermakna dibersihkan oleh Tuhan supaya semakin lebat berbuah. Dua istilah yang sepertinya berbeda. Ya, dimerdekakan berarti dibersihkan. Untuk lebih lanjut, sepanjang hari ini kita mengalami kemerdekaan melalui tuntunan firman-Nya, kita akan awali lebih dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang besar dari Engkau melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami mau terus hidup sebagai anak Bapa di surga, hidup dalam kebenaran. Karena itu, kami merenungkan dan terang hati kami untuk kami terus mengerti dan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami awali Victorious Devotion saat ini. Amin. Satu ayat akan saya bacakan dan mari kita renungkan bersama serta kita lakukan juga bersama. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh. Allah adalah roh. Ini keberadaan yang tidak materi. Keberadaan yang tidak bisa dilihat oleh mata atau kita raba dengan tangan. Seperti halnya angin, kita hanya bisa merasa, tapi kita tidak bisa melihat ataupun meraba. Tapi ada. Allah keberadaannya jauh dapat dibuktikan kebenarannya lebih daripada angin atau udara. Karena Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi, termasuk yang menciptakan kita. Artinya keberadaan Allah adalah keberadaan yang pasti. Artinya Allah ada. Roh Allah ada. Karena Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Allah itu maha. Allah tidak bisa dilokalisir, tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu, bahkan masa. Waktu saya ada di sini, kita ada di sini, kita tidak bisa di tempat lain. Mengenai tempat, mengenai waktu, kita sekarang di sini, kita tidak bisa berada di tempat lain pada waktu yang sama, pada tempat yang berbeda. Tetapi Allah bisa ada di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Allah bisa ada juga di tempat yang berbeda dan waktu yang sama, karena Ia Maha Hadir. Jadi kalau Allah hadir saat ini di sini, Allah hadir di mana-mana. Tapi kalau Allah hadir saat ini, maka Allah juga bisa hadir kemarin, besok, lusa, dan seterusnya. Karena bagi Allah tidak ada kemarin, tidak ada besok. Bagi Allah adanya adalah hari ini. Semua ada dalam kekuasaannya karena Allah Maha Hadir. Jadi orang jangan berpikir kalau Allah hadir di Indonesia, Allah tidak ada di tempat lain. Itu Allah lokal. Allah kita, Allah yang universal, bahkan kekal.
Karena seluruh jagat raya alam semesta itu diciptakan oleh Dia. Dia ada di mana-mana. Dikatakan kalau Allah ada, di mana roh Allah ada, maka di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan apa yang dimaksud? Kemerdekaan dari hidup yang dikuasai oleh dosa, yang dikuasai oleh maut. Dimerdekakan berarti hidup berada di dalam kebenarannya. Karena Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, sebagai gambar Allah. Diciptakan dalam ketakberdosaan. Diciptakan dengan kelengkapan untuk terus bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dalam kebenaran. Tetapi Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, dan semua juga dengan keturunannya. Tapi Allah tidak meninggalkan manusia dan keturunannya yang sudah berdosa. Allah terus bekerja, Allah terus berkarya. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai kepada hidup kita, Allah terus bekerja. Kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, maka dipastikan ada roh Allah hidup di dalam kita. Dan roh itu terus bekerja, berbicara kepada kita, menyuarakan kebenaran, menuntun kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita terus mematuhinya hidup dalam kebenaran, maka terjadilah kemerdekaan. Ketidakbenaran itu sama dengan kotor. Dosa itu sama dengan kotor. Kotor yang begitu pekat. Jadi kalau Allah hadir dalam hidup kita, maka Allah membersihkan. Tetapi kita semua yang sudah dibersihkan karena penebusan oleh Yesus Kristus, dan dibersihkan oleh setiap firman yang kita lakukan terus-menerus, apakah terus kita hidup di dalam kondisi yang bersih? Ada banyak orang Kristen yang kembali hidup dalam dosa. Apakah kita kembali hidup dalam dosa dan terikat dalam dosa? Hidup kembali kotor. Kalau roh Allah hadir dalam hidup kita, Ia akan memerdekakan kita. Ia akan membersihkan kita. Asalkan kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Bagaimana keadaan kita saat ini? Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Allah mau tinggal di dalam diri kita. Ada roh Allah, ada kemerdekaan. Ada kemerdekaan. Berarti kita dibersihkan. Ketika kita dibersihkan, maka kita terus hidup dalam keadaan berkenan kepada Tuhan. Hari ini ada banyak orang kembali setelah dibebaskan dari belenggu, disingkapkan dari yang menutupi mata hatinya, kembali hidup dalam kegelapan, dalam kekotoran. Tapi puji Tuhan, roh Allah yang ada dalam hidup kita mau terus membersihkan kita. Kita membutuhkan Dia, dan kita mau terus dibersihkan oleh Dia. Dari cara hidup kita yang kotor, dari pikiran kita yang kotor, dari hati kita yang kotor, dari perbuatan kita yang kotor. Pastinya roh Allah ada dalam hidup kita, maka akan menghasilkan gaya hidup kita yang bersih. Asalkan kita mau dibersihkan. Dibersihkan berarti dimerdekakan. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita, pasti kita akan menampilkan gaya hidup yang bersih, sebagaimana Allah membersihkan kita dari segala dosa kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan membersihkan hati kami dari kotoran
bahkan yang paling pekal, dengan darah Kristus sebagai bentuk pengampunan dan penebusan kami. Dan kami juga berterima kasih karena kami juga kembali hidup dalam kesalahan dan dosa. Ampuni dan bersihkan hati kami supaya kami terus bisa menjalani hidup yang berkenan kepada Engkau. Ya Roh Allah, biarlah Engkau tetap ada dalam hidup kami, menjadi meterai bahwa kami milik Allah, dan menuntun kami, menerangi kami, mengajari kami untuk kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami terus hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari dalam tuntunan. Kami mau hidup merdeka, kami mau hidup bersih, berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, demikian Victorious Devotion kita. Kiranya kehadiran Roh Allah dalam hidup kita terus semakin membuat kita bersih, berkenan kepada Dia. Sampai jumpa di Victorious Devotion di kemudian hari. Tuhan memberkati.